Ceria bersama Pro2. Teman Pro2, seperti yang aku katakan tadi di sore hari ini, Nuri tentunya nggak sendirian di sore ceria, karena aku udah bareng dokter muda yang ceria. Dari tadi sampai ke sini udah ceria banget cerita ini itu tentang Sumenep, karena memang dia ini bukan beliau ya, karena masih muda ya, karena memang bukan dari Sumenep. Jadi banyak hal yang kayaknya perlu dieksplor katanya tentang Sumenep, dan aku ucapin selamat datang di Kabupaten Sumenep. Semoga betah. Yuk kita kenalan bersama Kak Yovita Alfiana. Selamat sore Kak. Halo, selamat sore Sobat Pro2. Iya, kita panggilnya teman Pro2. Oke. Karena kita temenan terus. Oh siap. Nah, Kak Yovita Alfiana seorang dokter muda, terus yang koas di sini ya, Dok ya? Iya, lagi koas di sini. Lagi koas juga, terus dia juga kemarin ada ini pencipta lagu apa, Dok? Jingle Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia. Wow. Ini ada aroma-aroma musisi ya, Dok ya? Aduh, emang kecium ya aroma musisi? Iya, gimana? ada sih aroma musisi gitu. Namanya juga pencipta lagu kan masuk ke musisi. Kalau aku pencipta ide makanan baru masuk ke food blogger. Emang kuliner nomor 1 ya? Oh iya, bener dong. Gimana? Di Sumenep udah berapa lama? Di Sumenep aku kurang lebih 2 mingguan Kak di sini. Baru ya, baru banget. banget. Iya, di Sumenep. Koas di sini, terus first impressionnya Dokter Yofi nih. Pertama kali tiba di Sumenep terus kerja di Sumenep, gimana tuh? Ya, mungkin aku lagi beradaptasi mulai dari makanan, terus jalan-jalan, terus budaya di sini. Tapi keren banget sih. So far di sini enak banget ya. Terus aku juga ketemu orang-orang baru, nice people banget di sini. Terus aku belajar banyak budaya di Sumenep ya kan. Apalagi di sini juga banyak ya macam-macam kuliner yang perlu banget nih dicobain di Sumenep nih. Recommended banget. Iya. Jadi masih banyak hal-hal yang perlu dieksplor tentang Sumenep ya. Ya, tapi anyway, kalau kalian teman Pro2 melihat tayangan kita di sore hari ini di YouTube-nya RRI nanti ya, kalau kita udah upload nih. Nah, Kak Yofi ini memakai selempang dan juga mahkota. Dia bukan dokter putri mahkota gitu, enggak. Tapi mahkota ini memang ada labelnya tersendiri ya, Dok. Jadi putri apa nih? Putri Kesenian Jawa Timur. Putri 2022. Kesenian Jawa Timur 2022. Kayak kalau pikir-pikir kayak nggak make sense ya antara dokter gitu kesenian. Tapi kalau sekarang kan udah ada dokter Tompi yang juga bisa jadi dokter, bisa jadi penyanyi gitu. Sekarang udah bisa make sure gitu kan. Nah, gimana tuh awalnya bisa cemplung di dunia kedokteran dan juga kesenian? Ya, ini menarik sekali ya teman-teman. Jadi mungkin sebagian orang ngira kok yang satu medis ya, yang satu seni banget gitu kan. Relate-nya di mana? Jadi sebenarnya aku tuh orang pembelajar yang suka semua bidang ya, tanpa memandang apa itu. Jadi kesehatan aku suka, musik aku suka, seni aku suka gitu kan. Terus sains juga aku suka banget gitu. Terus sosial juga aku suka karena aku juga di organisasi gitu kan. Nah, sebenarnya kalau ada ketertarikan ya memang passion, ya kan? Passion, suka belajar, terus mengenal apa itu seni, terus habis itu ragam seni rupa, ya kan? Terus habis itu ternyata pada saat aku menjadi mulai dari mahasiswa kedokteran pada saat itu, terus memenangkan ya sayembara cipta lagu, yaitu Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia. Alhamdulillah menjadi pencipta lagu jingle Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia. Dulu aku di Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia itu dulu bendahara Kak, bendahara Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia dari Jawa Timur sampai Papua, seperti itu. Nah, terus pada tahun 2022, jadi lomba cipta lagu itu tahun 2018-2019, pengumumannya tahun 2020. Kemudian tahun 2022 aku alhamdulillah mendapat amanah menjadi Putri Kesenian Jawa Timur. Sebelumnya juga 2021 aku sempat menjadi top 50 duta peduli kesehatan jiwa dan juga kampus ambassador Eduschooler Youth Inspiring. Kayak gitu. Ada beberapa buku yang aku ciptakan juga. Judulnya Berkolaborasi dan Berkarya untuk Negeri. Jadi itu kita kolaborasi sama 10 motivator muda Indonesia kayak gitu. Ini lebih ke dokter motivator ya, dokter edukasi ya, teman Pro2 ya. Banyak sekali pengalamannya. Padahal kan kalau kita nyemplung di dunia kedokteran, kuliahnya aja itu kan
waktunya udah kayak mepet-mepet kan. Kalau sekarang mungkin bukan SKS ya. Kalau dulu SKS sih, berapa SKS diambilnya per satu semester. Nah, kalau sekarang mungkin udah harus semuanya harus sudah terpenuhi gitu. Iya, Apalagi kan bener banget. dokter abis udah keluar harus koas dulu gitu. Dengan berbagai waktu kuliah yang banyak, gimana cara ngaturnya? Ya, ini pertanyaan ke 25 juta kali kayaknya Iya, ditanyain ke aku. karena aku pengen juga tahu. Karena sebenarnya kalau orang berpikir oh kedokteran sibuk dan lain-lain, aku pun juga kadang bertanya-tanya, kok aku bisa jadi public speaker, terus habis itu aku jadi musisi dan lain-lain gitu kan, terus organisasi sana sini, terus berkarya, terus habis itu juga jadi putri kesenian dan lain-lain. Cuma Tuhan tuh memberikan aku waktu. Jadi ketika ada job dan lain-lain itu Tuhan memberikan aku waktu itu. Dan ketika ada itu datang aku mungkin juga mikir, aduh nanti nggak bisa nih, ini nggak bisa. Tapi kenapa jobnya selalu datang di waktuku istirahat? Oh iya, I see. Bener Waktuku sih. libur. Aku pun juga begitu. Pasti ada celah-celah ya di antaranya ya. Ya ada celah. Makanya aku kadang bertanya, orang-orang bertanya kok bisa ya Kak Yofi sesibuk itu tapi masih bisa sana sini. Kalau aku juga nggak nanya nih sama diriku sendiri, kok kamu bisa ya Yof gitu. Jadi kalau nggak Tuhan yang membantu, orang dalamnya yang membantu Tuhan itu gak bakal bisa sih sepertinya. Iya, Gitu. Karena memang padat sih Kak. Padat Di kedokteran juga padat, terus kita juga jadi influencer juga padat juga gitu. Tapi aku seneng. Mungkin orang kayak aduh capek banget. Aku enggak, aku tuh semakin sibuk aku makin sehat. Kalau aku nggak ngapa-ngapain, aku badanku malah sakit. Malah sakit semua ya. Karena aku udah terbiasa sibuk dan aku seneng, aku happy ngejalaninnya. Jadi nggak ada tekanan sama sekali. Iya benar. Edukasi orang dan lain-lain. Iya, Seneng karena banget. kalau kita udah passion ya, terus masuk ke dokteran udah seneng aja, terus di organisasi juga seneng, jadi bawaannya udah enak aja. Tapi gimana kalau ini kayak kebiasaan Kak Yofi nih, Iya. keliling-keliling kan, menemukan sesuatu hal yang baru gitu. Terus kan nggak semua masyarakat ya bisa menerima kita gitu, Iya, apalagi benar-benar. kita akan memberikan edukasi kepada masyarakat ya. Nah, nggak semua masyarakat kan bisa menerima hal baik dari kita kan. Yaps, benar sekali. Nah, itu gimana tuh caranya? aku nggak pernah berpikir itu sih. Jadi selama aku membawa suatu hal yang positif, karena menurutku ketika kita berpikir positif, apa yang kita keluarkan positif dan apa yang kita lakukan positif. Jadi aku nggak ada niatan nanti orang gimana, nggak pernah mikir kayak gitu aku. Karena pikiranku hanya hal-hal positif gitu. Jadi nggak mau fokus ke hal-hal yang negatif gitu. Karena memang kita tujuannya mengedukasi gitu. Nanti misalnya orang ada yang mencibir, membuli dan lain-lain, karena kita nggak ada niatan fokus ke sana ya nggak sedih. Kenapa? Itu bukan goals kita. Oke. Gitu, anggap aja tuh kayak bumbu-bumbu masakan. Kayaknya kalau nggak ada pedes-pedes nggak enak nih. Kalau nggak ada manis nggak enak nih. Pedesnya itu omongan nih dari netizen ya. Dan kalau aku sih kalau menghadapi ya, mulai dari misalnya ada orang yang nggak suka, ngebully ataupun mencibir dan lain, itu udah biasa ya menurut aku. Jadi aku nggak mau masukin itu ke hati. Kalau tak masukin ke hati jadi sakit hati. Kalau tak masukin ke kepala aku jadi overthinking, jadi sakit kepala, jadi pusing sendiri. Jadi apa-apa perkataan yang negatif itu jangan dimasukkan ke pikiran kita, ntar jadinya pikiran kita yang sakit. Kalau dimasukkan ke hati, hati kita yang sakit. Apalagi dimasukkan ke lambung, ntar lambung kita lagi yang sakit. Nanti asam lambung, apalagi ke jiwa, nanti masuk ke rumah sakit jiwa ya. Iya, benar banget. Jadi kalau Kak Yofi ini pas sekolah kedokterannya ini lulus tepat waktu dengan segitu banyaknya kegiatan? Kalau lulus tepat waktu, di waktu yang tepat mungkin ya. Iya, ya karena maksudnya kan biasanya aku- kalau semester 8, Kak Yofi Iya. semester 8, ke semester 10 apalagi 14 kan nggak mungkin kan. Udah nggak ada kali ya masa-masa sekarang ya. Kalau dulu masih ada tuh. Masih ada tuh. Semester 14 baru lulus gitu. Mungkin dia sibuk bisnis, karena teman-temanku juga banyak yang gitu Kak. Oh, gitu. Jadi dia ada yang udah nikah malah. Jadi cutinya tuh cuti nikah, cuti hamil, cuti bisnis gitu. Jadi nggak boleh fokus ke dia nggak bisa dan nggak semua seperti itu. Dan juga banyak yang misalnya ekonominya, keluarganya, dia harus bantuin keluarganya untuk cari uang dan lain-lain. Jadi menurut aku problemnya setiap orang tuh berbeda-beda Iya, yang udah benar. aku temui. Kita nggak bisa berpikir negatif karena setiap orang punya cerita kehidupannya sendiri-sendiri. Iya. gitu. Tapi kalau Kak Yofi sendiri fokusnya sekarang apa tuh? Kalau kemarin-kemarin udah kuliah gitu dengan seabrek aktivitasnya dan mungkin ini adalah
apresiasi tertinggi selama beberapa tahun ya. Masya Udah Allah. ada selempang. Selempang itu memang bisa dibeli, Kak. Tapi penghargaan itu yang nggak bisa dibeli, ya kan? Benar. Nah, kalau sekarang fokusnya Kak Yofi apa? Masih pengen berorganisasi atau terjun ke masyarakat memberikan edukasi, atau sekarang mengabdi lebih kepada ininya ya, lebih kepada passionnya sekarang menjadi dokter gitu? Kalau aku mengabdi masih melanjutkan, edukasi masih melanjutkan, terus yang lain-lain juga tetap melanjutkan saja gitu. Cuma kalau sekarang kayaknya aku lagi sibuk ke jodoh kalinya ya. Soalnya udah ditanya-tanya. Oh, kebiasaan tuh. Kebiasaan warga plus 62 ya. Umur berapa sih? Udah kerja. Aduh. Kenapa nggak ada jodohnya gitu? Iya benar, itu yang nanya-nanya ya bikin kita jadi aduh gimana ya, apalagi orang tua sendiri, aduh ya sebentar gitu. Ada waktunya, tenang aja gitu. Mungkin Tuhan memang adil memberikan jodoh yang tepat di waktu yang sangat tepat juga, dan dengan orang yang tepat. Kan nggak semua orang bisa menerima kondisi Kak Yofi dengan kesibukannya yang aduh, nanti dia mikir diurusin ya. Aku juga kadang mikir, ini kalau aku kayak gini nih jodohku tak telantarin di jalan mana? Atau nanti dititipin di gang-gang sempit. Masa mau nitipin jodohku dulu Tip ya? Ntar mudah-mudahan mendapatkan jodoh yang terbaik lah ya. Terima kasih, Tapi kalau Kak. sekarang di tempat yang baru, tentunya kan di Sumeneb ini mungkin nggak sebulan 2 bulan, setahun 2 tahun, pastilah prosesnya agak panjang. Ada plan-plan tersendiri nggak sih? Aku nanti akan berbuat ini di Sumeneb, akan begini-begini. Ada plan-plan khusus yang mau Kak Yofi buat gitu dengan selempangnya Kak Yofi sebagai duta kesenian dan juga seorang dokter. Nah, ada plan khusus ke depan? Kalau plan khusus, aku melanjutkan apa yang sudah aku lakukan, yang sudah aku dapatkan ya. Misalnya aku diamanahi dan lain-lain tuh masih terus aku lanjutkan, masih terus aku kembangkan, dan mau aku kolaborasikan gitu. Jadi kan kita banyak sekarang tuh penting banget ya kita kolaborasi sana sini gitu kan. Jadi untuk nambah insight baru. Jadi aku tuh punya prinsip kalau misalnya kita bertemu dengan orang baru, misalnya aku ketemu sama Kak Nuri gitu, berarti mungkin aku bisa belajar sesuatu dari Kak Nuri dan Kak Nuri bisa belajar sesuatu dari aku. Karena menurut aku tidak ada pertemuan yang tidak sengaja. Orang Semua cerdas. pertemuan tuh disengaja. Iya. Gitu. Karena kalau orang cerdas itu mikirnya pasti ada sesuatu hal value yang bisa didapat ya kan. Ya. Tapi kalau orang udah sombong duluan, wah dia lebih dari aku gitu. Dia mah nggak ada Iya. apa-apanya gitu kan. Kadang kita ngerasa kayak tinggi hati dan lain. Dan almarhum bapakku pernah bilang kalau nanti kalau kamu jadi orang sukses, karena kita tuh makhluk bumi, jangan punya hati setinggi langit. Karena yang dari bumi akan kembali lagi ke bumi gitu. Jadi nggak boleh memandang siapapun orang itu rendah, karena kita nggak akan tahu nih 5-10 tahun ke depan dia bakal jadi apa dan siapa. Iya, itu benar. Kalau sekarang mungkin masih fokus di koas dulu ya. Iya. Karena koas berapa tahun sih? Kalau koas itu Kurang lebih 2 tahun Kak. ini akan melanjutkan ke spesialisnya atau gimana? Gimana ya ngomongnya ya? Kan udah punya selempang, yang pasti punya privilege ya kalau udah daftar S2 gitu atau S1 atau dokter apalah spesialis gitu. Nah, itu kan pasti udah punya privilege di kurikulum vitae-nya udah ada ini kan hal-hal yang ini dapat beasiswa gitu. Amin. Ini aku lagi lanjut, udah mau daftar S2. Tinggal ngurus berkas. Oke. Ya alhamdulillah juga di kedokteran aku juga alhamdulillah kemarin juga awalnya pada saat berprestasi kemarin kan nggak dikasih tahu sama pihak Univ atau pihak FK ya. Jadi pas bayar SPP tuh aku diginiin, loh Kak, kakak dapat potongan gitu. Aku dengan bangganya bilang, oh iya subsidi COVID. Aku bilang gitu. Karena emang ada potongan nih Kak subsidi COVID. Iya, benar. Terus aku bilang, oh enggak, ini di komputer bank kami Kak Yovita tertulis sebagai mahasiswa berprestasi. Oh gitu ya. Jadi alhamdulillahirobbilalamin. Dapat lah. Sampai tahun ini ya, beasiswa atau dia. mahasiswa berprestasi. Jadi uangnya juga aku tabung buat aku bayar S2 karena aku punya cita-cita aja, aku pengen sekolah bayar sendiri dan ini bayar sendiri gitu. Nanti kalau spesialisnya mau ambil apa sih, Dok? Cocoknya apa? Kecantikan ya. Insya Allah. Estetika, terus kayak dokter-dokter kulit. Kalau dokter-dokter objin kayaknya enggak deh. Agak ngeden ya Bun. Dokter anak kayak
kayaknya kan udah ini nih dia pribadinya kayak sama orang tuh cepet deket gitu ya kan, apalagi sama anak-anak nanti tambah suka gitu. Insya Allah. Tadi salah satu yang disebut itu udah bener. Apa tuh? Yang terakhir Nuterana. Insya Allah. Oh gitu. Enak lah kalau punya kenalan. Bisa di lobby ya. Bisa nanti di lobby ya teman berdua. Dok minta tolong dok gitu. Mudah-mudahan ya tahun ini, tahun depan. Kapan? Kalau spesialisnya kan harus selesai nunggu DR-nya dulu. Ya. Kalau S2 kan jadi aku dokter udah dapat beberapa gelar. Apa tuh? Ya tadi udah DR, terus habis itu nambah S2-nya. Gelar itunya. Berarti Dokter Yovita Alfiana, belakangnya rahasia. Oh, rahasia. Ongoing ya teman berdua ya. Karena kan masih ini masih daftar juga ya, ongoing ya. Ya mudah-mudahan bukan cuma rahasia ilahi ya dok ya, terkabul lah. Ini tinggal ngurus berkas aja sih sebenarnya. Kalau masuk insya Allah sudah akan masuk. Pasti masuk, iya. Tinggal ngurus berkas aja, tinggal memberikan aja. Sudah, sama tinggal kayak pembayaran uang muka aja gitu. Udah tinggal selangkah lagi loh ya kan. Iya, bismillah. Nggak gitu, habis gini udah kelar, udah mau tesis aja nih. Kalau teman Pro 2 yang sedang nonton tayangan ini dan juga mendengarkan Pro 2, kalau di Sumeneb di RSUD Muhammad Anwar ya dok ya, koasnya ya. Nah di Poli apa tuh? Poli, UGD atau gimana? Kali aja deh yang mau nyapa nanti ini dokter yang kemarin gitu. Aku lagi jadi dokter muda sekarang lagi ambil stase di Poli kulit kelamin. Kalau di UGD biasanya memang jaga, jadi kita dari pagi sampai sekitar jam 8 sampai jam 2 itu kita jam poli, jaga di poli. Jadi polinya tergantung stase. Kalau aku kan kulit kelamin, nanti sekitar jam 5 sampai jam 9 kita jaga di UGD gitu. Di UGD. Memang porsinya lebih banyak ya kalau koas ya? Kurang tahu kalau porsinya, tapi memang kita banyak harus kayak tahu nih Pak penyakitnya apa, terus ketemu banyak pasien, belajar penyakitnya gimana, penanganannya gimana dan lain-lain gitu, karena kondisinya pasien kan tiap pasien beda-beda ya Kak ya. Kadang itu ada yang datang multi penyakit, jadi nggak cuma satu. Nggak sesak aja gitu, ada mual, muntah, terus belum nanti ada perdarahan dan lain-lain ya, banyak banget. Jadi belum nanti kalau ada pasien katanya perutnya kembung bukan karena banyak minum air, tapi kena sihir tetangga. Aduh, berat ya itu. Itu kayaknya nggak masuk di IGD-nya harus. Tambah pusing tuh mikirnya. Normal semua. Tambah pusing mikirin ada pasien seperti itu. Tapi plan koas ini berapa tahun sih? 2 tahunan ya kalau koas? 2 tahun setahun? Ya, 2 tahunan Kak. Iya. 2 tahunan. Abis ini baru melanjutkan, terus ada kepikiran kedepannya mau buka praktek sendiri, harus begini gitu. Sebenarnya kan ngikutin alur dulu ya Kak ya. Aku kan lagi koas sudah kurang lebih 2 tahun. Nanti habis itu ada UKDI, Ujian Kompetensi Dokter Indonesia, kayak UNAS-nya dokter gitu. Tuh, terus habis itu nanti kita lulus internship, ya kan, penempatan seluruh Indonesia dan lain-lain gitu. Jadi aku berusaha menjalani sekolahku yang lama ini dengan happy aja. Gitu, jadi nggak beban dan lain-lain. Nggak ada beban ya. Kadang kan setiap orang kan misalnya di luar daerah gitu bisa ditempatkan di mana saja, itu kayak beban. Aduh nanti gimana ya di sini ya ketemu orang ini gini. Nah itu kan yang beban kan sekarang. Tapi kalau udah dijalani dengan santai aja dari awal, udah bismillah, udah konsekuen dengan profesinya, udah enak aja kan ya dok ya. Iya, alhamdulillah. Jadi kita nggak tertekan gitu kan. Harusnya kan memang pressure-nya lebih tinggi. Sebenarnya, tapi aku orangnya nggak mau overthinking dan lain-lain gitu. Ntar daripada sakit, terus kan sekarang banyak yang kuliah di kedokteran terus bunuh diri karena nggak kuat, terus habis itu ada yang sampai DO dan lain-lain kan Kak, banyak banget kan. Jadi kita belajar dari kasusnya teman-teman yang kemarin dan lain-lain, jangan sampai kita jaga mental kita juga, jaga fisik kita juga, jangan sampai sakit, karena kan memang sibuk sekali gitu, dan kita pun di rumah sakit juga terpapar banyak banget ya bermacam penyakit nih yang akhirnya kita juga intinya juga ada peluang untuk terkena. Iya benar. Kalau imun kita nggak kuat dan lain-lain gitu. Jadi berdoa yang banyak juga. Iya, semoga dokter selalu sehat. Bagi kalian dokter-dokter muda yang koas dimanapun berada, semoga dikuatkan jiwa dan raganya, ya batinnya juga. Karena penyakit yang paling parah kan ngebatin dok ya.
Kok bener ya? Kok pernah ya? Kok bener ya? Kok banyak ya kasusnya ya? Tapi mudah-mudahan happy lah kalian. Kayak dokter Yovita tuh, aku belum pernah lihat dokter karena di sini kan banyak juga yang dokter gabung sama kita. Nggak pernah lihat gitu, nggak pernah lihat. Ternyata dia adalah dokter yang memang kayak nimbrung di organisasi. Biasanya kalau nimbrung di organisasi pasti udah pernah wawancara di RRI di mana aja gitu ya kan. Makanya aku udah kaget. Oh, ternyata dia ini seorang seniman juga. Makanya dia cari media juga tuh teman Pro2. Wah, aku salut sih orang-orang yang seperti ini gitu, bisa beradaptasi dengan mudah ya, Dok ya. Dengan dengan masyarakat yang baru di sini. Karena asalnya di mana, Dok? Aslinya dari Surabaya, kota Surabaya. Surabaya ke Sumenep. Aku tidak akan menemukan mall di sini ya. Iya, itu yang pertama kali aku tanyakan. Ini mall di mana? Enggak ada mall di sini. Mulyadi, Mulyono banyak di sini ya. Itu bisa ya, bisa. Tapi kalau mall yang bertingkat-tingkat itu mohon maaf sudah tutup. Kalau bandara ada dong, ada. Bandara ada. Kalau untuk hotel-hotel juga fasilitasnya udah lumayan lah ya. Bisa lah ya. Bisa lah. Mall nanti tetap pulang aja ke Surabaya. Oke Dok, yang terakhir untuk harapannya dokter sendiri apa tuh? Ya, jadi harapannya aku berharap semoga RRI selalu maju, selalu bisa menginspirasi banyak kaum muda. Kasusnya aku di sini sebagai agent of change juga ya. Jadi aku juga pengen nih anak-anak muda bisa berkembang, menginspirasi karena kita lagi masa-masa muda ya Kak ya. Menurut aku kita harus cepat sukses. Kenapa? Karena kesuksesan kita tuh berlomba-lomba dengan umur orang tua kita. Menurut aku kayak gitu, dan kita lagi masa muda, kembangkan prestasi, potensi dan lain-lain. Karena akan ada banyak cerita yang akan bisa kamu ceritakan ke anak cucu kamu nanti. Jadi menginspirasinya nggak cuma kecil, tapi sampai ke anak cucu kamu sendiri, bahkan terinspirasi sama mamaku dulu, eyangku dulu, utiku dulu, kayak gitu. Dan menurut aku ya itu di kesempatan nggak bisa datang 2 kali, jadi manfaatkan sebaik-baiknya. Iya. Dan itu. Dan kadang orang itu ekspektasinya nggak ke situ ya Dok ya. Cukup yang dilakukan untuk esok hari aja gitu, esok hari, minggu depan gitu, bulan depan. Nggak sampai ekspektasi ke anak cucunya kita. Makanya kita perlu berbuat dan berpikir positif agar selalu bisa menginspirasi orang-orang terdekatnya kita dan juga orang-orang yang lainnya seperti Dokter Yovita ya. Terima kasih di sore hari ini. Dadah dulu ke kamera. Aduh, itu dokter cantik ya yang bisa nyiptain lagu Mars ya, jingle. Terus dia juga aktif di berbagai organisasi dan sekarang sedang koas di RSUD Muhammad Anwar, Dr. Muhammad Anwar di Kabupaten Sumeneb nih teman Pro2. Sukses ya Dok. Nanti update informasi terbaru kita ajak kolaborasi kolaborasi bersama RRI ya. Aku seneng banget kolaborasi sama RRI karena ini bener-bener wadah yang luar biasa, apalagi Pro2 ya. Wadahnya anak-anak muda berkumpul dan berdiskusi gitu. Bener, cakep. Nanti kita bisa goes to school kemana gitu Dok ya kan? Sabi itu. Oke, terima kasih Dokter Yovita. Selamat sore, selamat beraktivitas. Dan terima kasih juga buat kalian nih teman Pro2 yang udah dengerin aku di Sore Ceria. Sampai jumpa lagi besok bersama teman-teman yang lain yang mungkin cantik, cakep, bukan cuma tampangnya atau wajahnya, tapi prestasinya dong. Sore Ceria bersama Pro2.